Aku kerja di suatu retail fashion terkenal di Amerika Serikat. Karena kerja di retail itulah, maka pada hari Sabtu dan Minggu biasanya aku malah dapat jadwal kerja. Di saat orang-orang lain termasuk suamiku libur kerja. Jadi kadang aku juga sedih kalau harus ninggal suamiku di saat dia sedang libur dan aku malah liburnya pas dia sedang kerja. Tapi aku dan suamiku sudah berkomitmen untuk mengadakan 1 atau 2 hari sebagai date night atau hari kencan. Biasanya kami ambil di saat weekend atau akhir pekan. Kalau pada akhir pekan aku bekerja, ya kita berkencannya setelah jam kerja. Maka pada hari Sabtu dan Minggu aku hanya mau mengambil jadwal kerja selambatnya sampai jam 3 sore. Oke, jangan lupa absen dulu sebelum masuk kerja. Lalu simpan tas dan bekal makan siang di loker. Walking down these crowded streets with every stranger story meets the highs, the lows, they all belong to the rhythm of life's endless song. Oh iya, sebelumnya aku juga wajib melengkapi diri dengan radio komunikasi yang dipakai oleh semua pegawai yang sedang bekerja saat itu. Jadi kami bisa saling mendengarkan instruksi dan permintaan-permintaan. Setelah itu, aku juga akan membawa handheld ini. Aku nggak tahu ya untuk teman-teman yang kerja di retail di Indonesia, apakah retail di Indonesia juga memakai perangkat yang sangat handy ini? Kalau di Amerika, perangkat yang besarnya hanya sebesar ponsel ini sangat berguna dan handy banget. Karena lewat perangkat ini kita bisa ngecek harga, mengganti harga, mencetak label harga karena dia akan terkoneksi dengan printer, menerima online order, jadi order-order dari website masuknya ke sini. Bahkan bisa juga menerima telepon dari pelanggan yang menelpon toko dan bisa juga mengerjakan pelatihan-pelatihan online lewat handheld ini. Praktis banget kan? Nah, kadang di retail tempat kerjaku juga ada makan siangnya, tapi nggak selalu ya. Pastinya menunya yang ala Amerika ya, bukan soto atau mie ayam. Makanan khas Amerika ternyata juga banyak yang enak kok. Kalau ini adalah makanan khas Meksiko. Aku isiannya ngawur aja ya, campur-campur aja. Selamat makan. As the stars light up the sky, I breathe it in, I don't ask why. The beauty of the ordinary holds the magic that I carry. Oh iya, dress code kerjaku nggak ada seragam, jadi bebas aja asal atasan berlengan dan bawahan yang tidak berlubang atau nggak sobek-sobek. In the crowded streets, I caught your eye. Nah, biasanya sepulang kerja weekend, aku dan suami pergi belanja karena jadwal grocery kami itu 1 kali seminggu. Kami belanja di 2 supermarket Asia dan supermarket Western. Ini kami ke supermarket Asia dulu, seperti yang kalian lihat ada banyak Indomie dan juga beras. Tapi kalau cuma beras sih di Walmart juga ada ya. Gampang kok cari beras di Amerika, tapi aku nggak tiap hari makan nasi ya. Karena karbo itu didapat tidak hanya dari nasi aja, dan aku juga harus menyesuaikan diri dengan selera suamiku. Dia nggak terlalu suka makan nasi, tapi kalau mie dia suka banget. Nah, toko Asia yang ini juga ada restorannya loh, namanya Restoran Mizu. Biasanya setelah belanja, aku dan suamiku makan di sini. Kalau menu favoritku adalah nasi goreng Thailand yang ada nanasnya gini, dan kalau suamiku tentu saja mie sapi lada hitam hot plate. Selesai belanja di toko Asia, sekarang kami ke supermarket Western. Supermarket Western Amerika yang suka kami kunjungi adalah Walmart atau Sam's Club. Have you by my side? It feels so right. Oh iya, belanja di supermarket Amerika itu kita biasanya pakai self checkout alias checkout sendiri, nggak usah pakai kasir. Nanti bayarnya juga di mesin ini bisa pakai kartu atau uang tunai. Kalau pakai uang tunai dan ada kembalian, mesin ini juga menyediakan uang koin atau kertas untuk kembalian. I've been searching for in a world of uncertainty. You're my cure. With every beat of my heart, I feel it's true. In this crazy world. Nah, pulang dari belanja bahan kebutuhan sehari-hari, biasanya kita udah capek, terutama aku kalau pas kerja di saat weekend. Jadi biasanya kami memilih film di TV untuk kami tonton bersama. Kali ini aku memilih film Chips. Kalian ada yang pernah nonton nggak dulu di tahun 80-an? Yang sempat ditayangkan oleh TVRI. Dulu ibuku suka banget nonton ini, jadi aku ikutan nonton. Waktu itu aku masih SD. Atau kalau pas ada film bagus di bioskop, kami juga menonton di bioskop. Kalau di kotaku, semua bioskopnya udah pakai recliner seat seperti ini, jadi kita bisa selonjoran, bisa juga menyesuaikan sandaran kursi mau lebih tegak atau lebih santai.
Tapi ada satu bioskop yang unik banget di kotaku, dan ini adalah bioskop favoritku dan suami. Namanya Asheville Pizza Company. Sesuai dengan namanya, ini adalah restoran pizza, tapi dia juga punya gedung bioskop. Kalau pas ada film yang cocok, aku dan suami beli tiket online atau bisa juga di loket ini, lalu nonton bioskopnya di sini. Jadi unik banget gitu, kita akan melewati restoran pizza, lalu menuju ke bioskopnya yang ada di dalam sini. Film-film yang ditayangkan di bioskop pizza restoran ini juga nggak mengikuti pakem sesuai bioskop-bioskop yang mainstream. Jadi dia kadang memutar film-film jadul atau film-film yang kekinian. Suka-suka dia aja. Serunya di sini adalah setting tempat duduknya itu kayak di restoran gitu loh, dan juga kafenya itu menjual full meal alias makanan-makanan yang benar-benar memang untuk makan yang mengenyangkan, bukan cuman snack atau popcorn aja. Jadi kita berasa makan malam sambil nonton bioskop dengan banyak orang. Pokoknya seru banget, apalagi kalau filmnya memang seru atau lucu dan kita sama-sama suka komentar. Nah itu jadi kayak piknik bareng sambil makan sambil nonton bioskop gitu deh. Setelah pesan makanan di counter, kita akan diberikan alat ini. Nanti kalau makanan kita sudah siap, alat ini akan berdering-dering, bergetar-getar gitu. Nah, kita bisa ngambil makanan dan minuman kita di counter untuk kita bawa ke meja kita. Selesai makan, kita juga membersihkan meja kita sendiri, menuang minuman yang sudah tidak diminum ke tempatnya, merapikan gelas, dan membuang piring dan alat makan sekali pakai. Jadi pengunjung sama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan. Keren ya? Di hari Minggu kalau aku nggak ada jadwal kerja, kami akan pergi ikut misa di gereja Katolik ini pada jam 12 siang. Tapi kalau minggunya aku juga kerja, maka kami akan pergi ikut misa pada hari Minggu sore jam 4, meskipun misanya berbahasa Spanyol, karena hanya itulah satu-satunya misa yang masih tersisa, dan jadwalnya sesuai dengan jam kerjaku. Basilika St. Lawrence ini didirikan pada tahun 1905. Basilika ini juga dibuka untuk tur setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Meskipun turnya gratis, tapi sebaiknya juga memberikan donasi sebagai apresiasi. Kalau kalian mau aku bikin video isi Basilika ini dan ikut Basilika Tour, silahkan komen ya. Nanti kalau aku ada waktu, aku akan ikut turnya dan membuatkan video untuk kalian. Kalau untuk aku dan suami, meromantisasi hidup itu nggak harus mahal kok. Kami malah sering seperti ini, cuci mata, jalan-jalan di pusat kota, keluar masuk toko, tapi bukan berarti beli ya. Jadi nggak selalu harus butuh biaya mahal. Bagi kami, menghabiskan quality time berdua itu sangat penting, apalagi kami berdua kerja dan sehari-hari sudah sibuk dengan pekerjaan. Jangan sampai kualitas rumah tangga menjadi menurun hanya karena pekerjaan. Kalian yang di Indonesia juga bisa mencoba di kota kalian masing-masing, menemukan spot-spot atau tempat-tempat menarik untuk kalian explore dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Yang paling penting bagi kami adalah kebersamaan, melihat-lihat hal yang baru, dan ngobrol deep talk gitu deh dari hati ke hati, sehingga kita sama-sama tahu kemana arah rumah tangga kita berdua, apa tujuan hidup bersama, dan lain-lain. Kalau ada ketidaksepakatan juga bisa kami selesaikan dengan berdiskusi berdua supaya dapat solusi. Oh iya, scene-scene di video ini tidak diambil dalam waktu yang bersamaan ya, karena aku mau kasih lihat ke kalian bagaimana cara aku dan suamiku untuk meromantisasi kehidupan rumah tangga kami. Nah, kami menemukan kalau ada hotel baru di kota kami yang ikonnya itu setrikaan gitu, lucu banget ya. Namanya The Flatiron Hotel alias Hotel Setrikaan, dan mereka juga punya bar di rooftop, jadi aku dan suamiku kepengen nyobain. Aku beli dulu minuman di barnya, lalu aku bawa ke sini. Gentle whisper, a soft embrace, with a heart of gold in every beat. Compassion dances in her eyes so sweet.
Kegiatan lain yang suka aku dan suamiku lakukan untuk meromantisasi hidup adalah ini. Jalan-jalan di kompleks perumahan atau neighborhood yang cantik, charming, dan klasik. Mobil akan kami parkir di sekitar situ, lalu kami akan jalan kaki mengelilingi neighborhood ini. Sambil ngayal, kapan ya kita bisa punya rumah yang kayak gini? Membawa harapan baik dalam doa, siapa tahu dikabulkan, iya kan? Oh iya, harga rumah-rumah di sini sudah lebih dari 30 miliar kalau dirupiahkan. Gak tahu deh gimana caranya orang bisa sekaya itu. Rumahku yang sederhana aja harganya sudah 6 miliar kalau dirupiahkan. One day somewhere I'll dream. One day I'll dance with someone. Nah, kegiatan lain yang juga suka kami lakukan untuk meromantisasi hidup adalah pergi ke toko tanaman. Tapi kegiatan ini hanya bisa kami lakukan pada saat musim semi dan musim panas aja. Kalau sudah masuk musim gugur apalagi winter, kita nggak bisa bercocok tanam atau berkebun. Menurut aku, salah satu faktor kenapa orang-orang bule biasanya sangat tepat waktu adalah karena mereka memang hidup di negara 4 musim yang tiap musimnya itu hanya sekitar 3 bulan aja setiap tahunnya. Jadi orang-orang harus gesit, gercep, dan tepat waktu kalau mau mengerjakan hal-hal yang hanya bisa dilakukan di musim-musim tertentu, misalnya berkebun dan bercocok tanam. Karena kalau sudah lewat musim semi dan musim panas, maka kalau mau berkebun atau bercocok tanam harus nunggu lagi sampai tahun depannya. Buang-buang waktu kan? Begitu juga kalau musim dingin, orang-orang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang hanya bisa dilakukan di musim dingin. Sama halnya dengan musim panas yang juga hanya terjadi sekitar 3 bulan dalam setahun. Pasti orang-orang bule tidak mau melewatkan sinar matahari dan temperatur yang hangat, jadi mereka akan beraktivitas di luar ruangan pada saat musim panas. Dan seperti yang kalian lihat, meskipun ini toko tanaman, tapi mereka nggak hanya menjual tanaman aja. Tokonya didisplay dengan sangat cantik, rapi, menarik, dan bersih. Bunga-bunga dan tanaman yang ada di dalam ruangan ini artinya mereka memang nggak boleh berada di luar ruangan dan terekspos temperatur yang berubah-ubah. Di negara 4 musim ada beberapa kategori tanaman. Yang pertama adalah tanaman evergreen, yaitu dia bisa hidup dan terus berdaun hijau di segala musim, termasuk juga di musim dingin. Yang kedua adalah tanaman perennial. Tanaman ini berdaun dan berbunga pada saat musim semi dan musim panas, lalu rontok pada saat musim gugur dan meranggas pada saat musim dingin. Tapi nanti kalau sudah musim semi dan musim panas, mereka akan kembali lagi berdaun dan berbunga. Yang ketiga ada tanaman annual atau tahunan, artinya mereka hanya tumbuh dan berbunga pada saat musim panas aja, setelah itu mereka akan mati. Jadi masa tumbuhnya hanya sekitar 3 atau 4 bulan saja di musim panas. Biasanya tanaman dalam ruangan yang bunganya cantik-cantik dan berwarna-warni itu adalah tanaman musiman atau annual yang hanya hidup ketika musim panas aja. Oke, sekarang saatnya ke bagian tanaman outdoor. Kebetulan pada waktu itu kami memang sedang mencari tanaman outdoor untuk di halaman kami, dan kami juga mencari privacy plant, yaitu tanaman yang bisa kami gunakan sebagai batas privacy dengan tetangga kami. Kami mau mencari pohon-pohon pinus yang bisa jadi pagar pembatas dan privasi dengan tetangga kami, yang penampakan visualnya tetap cantik dan estetik, nggak kayak pagar-pagar biasa aja. Gentle breeze and soft guitar. In this moment, here we are. Sun is shining through the bar. Nah, ini dia pine tree yang pada akhirnya kami beli untuk privacy fence di halaman kami. Setiap tanaman yang dijual di toko-toko tanaman di Amerika pasti punya label petunjuk yang jelas. Dari nama dan jenis tanaman, tinggi dan lebar maksimum tanaman, cara menanam dan merawat tanaman, dan detail lain dari tanaman, misalnya apakah dia bisa ditanam di full sun atau partial shade, berapa jumlah air dan sinar matahari yang dibutuhkan, dan detail-detail yang lain. Nah, toko tanaman itu juga dekat dengan restoran yang aku sukai, atau lebih tepatnya warung kali ya, karena tempat ini ada di dalam pom bensin. Ini adalah warung makanan Thailand yang aku suka banget karena dia tuh enak, menunya variatif, harganya terjangkau, dan rasanya juga cocok di lidah aku.
Bahkan suamiku juga suka. Masalahnya cuma satu, mereka itu kalau menyiapkan order tuh butuh waktu lama banget. Bisa hampir 1 jam sendiri untuk makanan ini. Sebaiknya sih sudah pesan lewat telepon ya, supaya nanti tinggal ambil aja, biar nggak pingsan kelaparan. Favoritku adalah nasi goreng Thailand, mango sticky rice, dan Thai tea yang semuanya tuh enak banget. Kalau suamiku sih tetap mie daging sapi lada hitam. Nah, satu hal lagi yang aku suka lakukan bersama suamiku untuk meromantisasi hidup dengan cara yang murah meriah adalah dengan cara mengunjungi kota-kota di sekitar tempat tinggal kami yang punya tempat-tempat menarik dan unik. Misalnya kota kecil ini namanya Weaverville, jaraknya hanya sekitar 25 menit dari rumah kami. Semoga video kali ini bisa memberi inspirasi untuk kalian supaya bisa meromantisasi hidup dengan kegiatan sederhana yang bikin bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.